Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, di sini nama saya Nur Hayati Sitompul, salah satu mahasiswa Stay Ibnu Sina Batam, prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam, kelas 2A atau sudah semester 2. Alhamdulillah pada hari ini saya masih diberi kesehatan sehingga saya dapat mengikuti ujian UTS saya yang diberikan oleh dosen kami, dosen pengampu kami, yaitu Bapak Bayu, pada mata kuliah Akhlak Tasawuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang godaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang godaan. Sementara godaan itu menurut saya pribadi yaitu ajakan dari setan. Baik, godaan sendiri itu ada tiga golongan, yaitu yang pertama godaan dari duniawi, yang kedua godaan setan, dan yang ketiga godaan nafsu. Baik, mari kita sama-sama kita kupas tentang ketiga godaan tersebut. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang godaan duniawi. Godaan duniawi adalah segala hal yang bersifat duniawi dan seringkali melalaikan manusia dari tujuan hidup yang hakiki, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kita sebagai manusia, kita itu lalai, kita hanya mengejar duniawi, sementara kita lupa dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, nauzubillah bin jalid ya. Contoh godaan duniawi itu yaitu salah satunya kekayaan yang berlebihan. Maksudnya kita selalu kurang puas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kita. Kita selalu mencari-cari kekayaan di luar sana tanpa kita ingat kita juga manusia biasa yang kita harus menyembah Allah. Yang kedua itu gila dengan jabatan dan kekuasaan. Maksudnya saya ini memiliki jabatan di suatu perusahaan, tapi saya tidak puas dengan jabatan itu. Saya ingin lebih tinggi lagi, begitu. Ada pula popularitas dan pujian, yaitu kita gila-gila dengan pujian. Misalnya nih, saya dipuji nih sama tetangga, Masya Allah, Nur Hayati itu udah punya mobil ini ya, Masya Allah. Saya kurang, jadi saya ingin selalu menampilkan kemewah-mewahan saya, jadi supaya tetangga itu memuji-muji saya. Lalu gaya hidup yang mewah. Kita boleh bergaya, kita boleh, tapi ingatlah, tidak usah berlebihan, secukupnya aja, begitu. Dalil dari godaan dunia yaitu ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan saling bermegah-megahan serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Surah Al-Hadid ayat 20. Pesan dari godaan setan ini yaitu jadilah dunia sebagai ladang akhirat, bukan sebagai tujuan hidup utama. Baik, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu godaan setan. Pengertian godaan setan yaitu makhluk adalah makhluk gaib, makhluk yang kita tidak bisa lihat tapi berdampingan dengan kita, yaitu dimaksud dengan setan atau golongan jin yang bertugas menggoda manusia agar berpaling atau jauh dari Allah. Ciri-ciri setan menggoda manusia yaitu membisikkan pikiran jahat. Misalnya nih, saya dibisikin oleh setan, saya itu berpikir jelek, saya berpikir jahat, saya berpikir buruk ke tetangga, atau jangan jauh-jauh, saya berpikiran buruk, saya berpikiran jahat ke suami saya, begitu. Yaitu kan saya udah dapat bisikan dari setan, gitu kan.
Ada juga mengajak kepada maksiat secara berlahan. Maksudnya nih, saya mengajak tetangga untuk berbuat maksiat gitu, atau menjadikan dosa terlihat indah. Misalnya nih, saya bangga memiliki badan yang bagus, eh, sehingga saya itu sepertinya bangga gitu. Saya itu senang dengan badan saya yang bagus, saya pamerkan begitu. Hadisnya yaitu, sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia sebagai darah mengalir dalam tubuhnya. Surah dari hadis Bukhari dan Muslim. Pesannya yaitu, lindungilah diri dengan zikir, sholat, dan membaca Al-Quran agar terhindar dari godaan setan. Baik, yang ketiga yaitu godaan nafsu. Pengertian godaan nafsu yaitu dorongan dalam diri manusia yang bisa mengarahkan pada kebaikan atau keburukan tergantung bagaimana ia mengendalikan. Macam-macam nafsu yang menggoda, yang itu pertama nafsu amarah. Nafsu amarah itu menurut saya yaitu nafsu yang mana membuat kita itu jadi jahat gitu. Ibarat nih, saya sudah punya anak saya itu bikin ulah gitu. Jadi saya itu emosinya itu sampai memukulnya itu dengan berlebihan begitu. Itu kan termasuk dengan kejahatan, berarti itu amarah jahat gitu. Ya, yang kedua nafsu syahwat atau dorongan kepada kesenangan dunia berlebihan. Yang ketiga nafsu iri, dengki, dan kesombongan. Dalilnya, Sesungguhnya orang yang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis Bukhari dan Muslim. Pesannya yaitu, didik nafsu dengan puasa, sholat, dan ilmu agama menjadi nafsu yang tenang. Kesimpulannya dari 3 godaan tersebut yaitu, yang pertama, 3 godaan utama manusia adalah dunia, setan, dan nafsu. Yang kedua, ketiga godaan tersebut harus dihadapi dengan keimanan, ibadah, dan tawakal. Yang ketiga, orang yang berhasil mengendalikan godaan ini akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita nanti dikumpulkan di surganya Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah presentasi atau demikianlah rangkuman dari godaan yang saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata atau cara saya untuk menjelaskan, saya pribadi mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.